Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, terima kasih yang sudah klik video ini. Bagi kalian yang baru nemu channel ini adalah video pertama saya. Dan di video pertama ini, saya akan membahas mengenai laki-laki yang bernama Atta. Bukan Atta Halilintar ya teman-teman. Kalau Atta Halilintar mah semua pada tahu, dia mah YouTuber. Dia seorang penguasa, seorang yang hebat, tapi akhir hidupnya sangat dihinakan. Siapa dia teman-teman? Yuk, kita bahas bareng-bareng. Ataturk atau Mustafa Kemal adalah presiden Turki pertama yang meruntuhkan khilafah Islam Turki pada tahun 1924, yaitu kekhalifahan Muhammad Al-Fatih. H.S. Armstrong adalah pembantu presiden. Dia adalah pembantu yang paling dipercaya oleh presiden Turki, bisa dibilang tangan kanan presiden lah ya. Maka tidak heran jika banyak rahasia Ataturk yang diketahui oleh H.S. Armstrong ini. Dalam bukunya yang berjudul Al-Zi'bu Al-Akhbar, pembantu presiden ini menulis, sesungguhnya Ataturk adalah keturunan Yahudi. Nenek moyangnya adalah Yahudi yang pindah dari Spanyol ke pelabuhan Salonika. Nah, tulisan H.S. Armstrong ini, teman-teman, diperkuat dengan bukti-bukti dia ingin merubah tatanan Islam di dalam negara Turki itu. Salah satunya misalnya mengubah ucapan Assalamualaikum dengan marhaban bikum atau yang artinya selamat datang. Melarang umat Islam Turki untuk memakai busana muslim dan malah sebaliknya lebih mengizinkan jika mereka memakai pakaian-pakaian ala-ala orang barat. Kayak Eropa-Eropaan begitu ya. Dalam tempo beberapa tahun saja, Ataturk ini mampu menghapuskan Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Jadi teman-teman, ada masa di mana pada saat pemerintahan Ataturk ini, di Turki itu umat muslim tidak mengadakan perayaan Hari Raya Idul Fitri ataupun Hari Raya Idul Adha. Dan itu berjalan sampai si pembuat aturan ini meninggal. Mustafa Kemal juga melarang umat muslim Turki untuk berhaji. Melarang poligami dan menghalalkan pernikahan muslim dan non-muslim. Melarang azan dalam bahasa Arab dan azan itu diganti dalam bahasa Turki. Tindakan Ataturk atau Mustafa Kemal ini sangat nyata sekali telah memisahkan budaya Turki dari akar agama Islam dan menghapuskan Islam sebagai agama resmi di Turki. Jadi setelah Ataturk atau Mustafa Kemal ini berhasil merobohkan kekhalifahan Islam, dia berpura-pura menjadi Muslim yang taat. Padahal sesungguhnya dia adalah seorang Yahudi yang menyusup. Ataturk adalah tokoh yang mensekulerkan atau membunuh Islam di Turki. Nah, Ataturk ini adalah gelar sebenarnya ya. Atta itu dalam bahasa Turki adalah bapak, dan Turk itu adalah Turki. Jadi artinya Ataturk itu adalah bapak Turki. Golongan Yahudi yang dianut oleh presiden pertama Turki ini disebut dengan Yahudi Daunama. Nah, mereka ini mengaku beragama Islam itu hanya sebagai identitas, tetapi masih menganut agama Yahudi secara diam-diam. Bahkan nih presiden Israel sendiri yaitu Yitzhak Sifi dalam bukunya Daunama terbitan 1957 mengatakan bahwa Mustafa Kemal memang benar seorang Yahudi. Dan dia juga merubah Al-Quran itu menjadi bahasa Turki dan itu benar-benar dicetak. Bahkan nih parahnya bahasa Turki sendiri yang ada unsur-unsur Islam dan Parsinya itu, atau ada unsur-unsur Arabnya itu diubah. Bahkan satu lagi bukti nyata yang menguatkan bahwa Mustafa Kemal ini seorang Yahudi adalah saat dia merubah Masjid Besar Hagia Sophia kembali menjadi gereja dan bangunan yang sebelahnya lagi dijadikan museum dan ditutup untuk masjid. Karena memang pada awalnya Masjid Hagia Sophia ini sebelum ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih, masjid ini memang gereja. Begitu takluk di tangan Muhammad Al-Fatih, kemudian dijadikan masjid. Dan akhirnya Kekaisaran Al-Fatih ditaklukkan lagi oleh Mustafa Kemal, akhirnya dikembalikan lagi menjadi gereja dan ditutup untuk masjid. Ini satu hal lagi yang membuktikan bahwa Mustafa Kemal sepertinya benar-benar Yahudi yang menyusup masuk ke Turki dan mengaku sebagai Islam. Mustafa Kemal juga melarang umat muslim untuk sholat berjamaah. Ataturk juga ini seperti Fir'aun malah ya, karena pernah salah satu prajuritnya menghadap ke dia dan ditanya oleh Ataturk bahwa
Tuhan itu berada di mana dan siapa sebenarnya Tuhan. Karena prajurit ini takut, maka prajurit itu mengatakan bahwa Tuhan adalah Tuanku Mustafa Kemal Atatürk. Dan pada saat prajuritnya menyebut seperti itu, Atatürk ini tersenyum. Sombong amat. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke saat-saat menjelang kematiannya Atatürk. Ini sangat-sangat mengerikan teman-teman. Dan kita simak bareng-bareng yuk, bagaimana kematian Atatürk ini. Saat-saat menjelang kematiannya, Allah mendatangkan beberapa penyakit yang membuatnya tersiksa. Di antaranya penyakit kulit, di mana dia terserang gatal yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Dia juga menderita penyakit jantung dan darah tinggi. Kemudian rasa panas yang sangat tinggi di sepanjang hari. Bisa dibayangkan, sedangkan kita aja baru beberapa jam berkeringat, kita udah nyari AC, udah nyari kipas angin. Nah ini, sepanjang hari dia kepanasan yang panasnya itu nggak tanggung-tanggung. Sampai-sampai pompa air dikerahkan untuk menyiram rumahnya selama 24 jam. Dengan tujuan untuk membuatnya sejuk. Tapi apa yang terjadi? Ternyata apa yang dilakukan itu juga tidak mampu untuk menurunkan panasnya. Dia tetap masih kepanasan. Es batu yang bongkahan-bongkahan gede pun dimasukkan ke dalam selimut nggak bisa menurunkan panasnya. Oleh karena dia tidak bisa menahan rasa panasnya itu, akhirnya dia menjerit sekuat-kuatnya sampai seisi istananya itu mendengar teriakannya. Karena tidak tahan mendengar teriakannya, maka para pembantunya itu membawa Atatürk ke tengah laut dengan tujuan supaya sampai di lautan itu mendapat kesejukan. Ternyata sampai di lautan pun panasnya tidak hilang. Pada 26 September 1938, Atatürk pingsan selama 48 jam. Dan kemudian tersadar, tapi pada saat dia tersadar, dia hilang ingatan. Pada 9 November 1938, akhirnya Atatürk kembali pingsan. Di pingsan yang kedua ini, selama 38 jam. Karena pingsan pertama tadi selama 48 jam ya. Dan di pingsan kedua, selama 38 jam. Dan akhirnya, dia tidak tertolong lagi dan meninggal. Begitu jenazahnya akan dikebumikan, di sini akan terjadi lagi huru-hara yang luar biasa mengerikan, teman-teman. Ketika itu tidak ada yang mau mengurus jenazahnya secara syariat, dan akhirnya dia diawetkan selama 9 hari 9 malam. Sehingga adik perempuannya mendatangi ulama-ulama untuk memandikan jenazah Atatürk, mengkafankan dan mensalatkannya. Tidak cukup sampai di situ, teman-teman. Allah masih menunjukkan azabnya. Ketika mayatnya akan dimakamkan, tanah tidak menerimanya. Tidak dapat dibayangkan ya teman-teman, bagaimana jika tanah saja sudah tidak menerima jasadnya. Begitu dia meninggal, sudah diurus oleh para ulama, sudah dimandikan, dikafani, dan disolatkan. Begitu jenazahnya mau dikuburkan, ternyata bumi tidak menerima. Kenapa? Jasadnya melayang. Teman-teman ya, tidak bisa rapat ke tanah. Jadi, diambil kembali jasadnya, kemudian diawetkan, dan dimasukkan ke dalam museum yang bernama etnografi selama 15 tahun lamanya. Berarti hingga tahun 1953 ya teman-teman, jasad Mustafa Kemal ini dimuseumkan karena dia meninggal di tahun 1938. Selama 15 tahun, berarti di tahun 1953 dan Indonesia sudah merdeka. Nah, setelah 15 tahun, mayatnya akan dikebumikan kembali, akan dikuburkan kembali. Bumi sekali lagi tidak menerimanya. Jasadnya masih melayang dan tidak bisa rapat ke tanah. Sampai akhirnya mayat Atatürk atau Mustafa Kemal ini dibawa ke suatu bukit dan disimpan dalam celah-celah marmer seberat 44 ton. Karena mayatnya melayang, tidak bisa rapat ke tanah, jadi oleh para ulama di sana mayatnya itu ditindis pakai marmer seberat 44 ton.